Jordi Amat alami cedera, Sintayong tegas Elkan Bagot bukan pengganti. Daftar 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong. Supporter Malaysia mendadak boikot laga Harimau Malaya. Rizky Ridho susul Ragnar Oratmangun gabung FC Bidender. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong berencana memanggil 26 pemain untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Arab Saudi pada laga perdana grup C di Stadion King Abdullah Sport City Stadium pada 6 September mendatang. Berikutnya, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Dalam daftar pemain yang dipanggil, diprediksi tidak akan banyak perubahan dari saat skuad Garuda menghadapi Irak dan Filipina. Pemain-pemain kunci seperti JIJ, Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, dan Tom Haye akan tetap dipanggil. Hanya akan ada satu pemain tambahan yang akan dipanggil Sintayong untuk menghadapi round ketiga nanti. Sosok tersebut adalah Martin Paes yang telah resmi bisa membela timnas Indonesia setelah mendapatkan persetujuan FIFA. Sebelumnya, Martin Paes belum bisa berseragam Garuda karena tidak memenuhi syarat untuk pindah asosiasi. Namun, setelah menjalani proses yang panjang dan rumit, Martin Paes akhirnya disetujui FIFA untuk pindah asosiasi. Sayangnya, dia belum bisa turun saat Indonesia menghadapi Arab Saudi karena batas waktu pendaftaran pemain telah ditutup. Maka dari itu, penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut kemungkinan besar baru akan debut saat laga kontra Australia. Namun, Ketua Badan Timnas Indonesia Sumarji mengatakan Martin Paes akan diboyong ke Arab Saudi untuk menganalisa laga Indonesia versus Arab Saudi. Lantas pertanyaannya, siapa sajakah pemain yang akan dipanggil Sintayong? Berikut daftar 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Martin Paes FC Dallas, Hernando Ari Sutaryadi Persebaya Surabaya, Adi Satrio PSS Semarang, Muhammad Ferrari Persija Jakarta, Justin Hubner Wolverhampton, JIJ Venezia FC, Rizky Ridho Persija Jakarta, Sandy Walsh KP Mechelen, Asnawi Mangko Alam Pot FC, Kelvin Verdong NEC Nijmegen, Nathan Choaon Swansea City, Pratama Arhan Suwon FC, Sen Patinama KS Yuvan, Ricky Kambuaya Dewa United, Tom Haye tanpa klub, Marcelino Ferdinand Oxford United, Witan Sulaiman Persija Jakarta, Ipar Jenner Jong Utrecht, Yakob Sayuri Malut United, Yance Sayuri Malut United, Ragnar Oratmangun FC Bidender, Rafael Straik Ado Den Haag, Egy Maulana Fikri Dewa United, Ramadan Sananta Persis Solo, Dimas Derajat Persib Bandung, dan Hoki Caraka PSS Sleman. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong memastikan tidak akan memanggil Jordi Amat ke timnas Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengungkapkan bek asal klub Johor Darul Ta'zim itu belum pulih dari cedera. Bek berusia 32 tahun itu sebelumnya mengalami cedera saat membela Johor Darul Ta'zim dalam pertandingan semifinal Piala FA Malaysia 2024 melawan Kedar Darul Aman pada minggu lalu. Turun sebagai starter, Jordi harus ditarik keluar pada menit ke-61. Posisinya kemudian diganti oleh Sahrul Saad. Sejak saat itu, Jordi absen membela Johor Darul Ta'zim dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2024-2025. Ia melewatkan dua pertandingan Harimau Selatan melawan Kedar Darul Aman dan Perak FC. Sintayong mengaku telah berkomunikasi dengan Jordi Amat untuk memastikan kondisi sang pemain, namun akhirnya ia memutuskan untuk tidak membawanya. Jordi ada sedikit masalah saat pertandingan di Liga Malaysia. Dia dapat cedera dan tidak pulih dan akhirnya harus istirahat sampai 4 minggu ke depan. Saya sudah menelpon langsung juga sama Jordi Amat dan ya diputuskan mungkin sepertinya akan sulit kami bawa, ujar Sintayong. Selain absennya beberapa pemain inti di lini belakang, Sintayong mengungkapkan kendala lain yang bakal dialami dalam laga perdana melawan Arab Saudi adalah soal adaptasi dengan lingkungan sekitar. Saat ditanya soal pengganti Jordi Amat, Sintayong dengan tegas menegaskan tidak akan memanggil Elkan Bagot, padahal pemain Blackpool tersebut sangat tersedia untuk timnas Indonesia.
Sama sekali tidak dipertimbangkan untuk memanggil Bagot ke timnas Indonesia, ujar Sintayong kepada awak media. Bek timnas Indonesia Pratama Arhan akhirnya buka suara perihal kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya Azizah Salsa. Dikatakan Arhan, informasi tersebut tidak benar adanya. Hal tersebut dikatakan Pratama Arhan kepada Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sumarji mengakui bahwa ia sudah menghubungi Pratama Arhan setelah kasus tersebut viral di media sosial. Sebagai salah satu orang yang dekat dengan Pratama Arhan, Sumarji harus mengetahui secara pasti kebenaran dari kasus tersebut. Sumarji menjelaskan bahwa Pratama Arhan mengatakan dengan tegas bahwa perselingkuhan yang dilakukan Azizah Salsa itu tidak benar. Seperti yang diketahui, Azizah Salsa dikabarkan selingkuh dengan salah satu influencer berdarah Jerman Indonesia, Salim Nauderer. Perselingkuhan itu ramai diperbincangkan di media sosial. Supporter timnas Indonesia sangat menyayangkan kasus perselingkuhan tersebut, sebab ditakuti akan menurunkan mental bertanding Pratama Arhan yang mau membela timnas Indonesia di ronde ketiga. Sumarji mengakui saat isu perselingkuhan itu viral, banyak media bertanya kepadanya. Namun, ia tidak mau menjawabnya sebelum mendapatkan konfirmasi langsung dari Pratama Arhan. Iya, saya telepon Pratama Arhan, dia banyak cerita kepada saya. Saya sempat tidak mau bicara kepada media karena saya belum menelepon dia. Setelah saya telepon, Pratama Arhan bilang bahwa berita yang ada di media sosial itu hoax, ucap Sumarji. Sumarji yakin performa Pratama Arhan tidak akan menurun setelah adanya kasus tersebut. Ia berharap mental bertanding mantan pemain PSIS Semarang itu tetap baik saat melawan Arab Saudi dan Australia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sedang ramai-ramainya mendapatkan dukungan dari pencinta sepak bola tanah air. Hal itu terlihat dari penjualan tiket laga timnas Indonesia versus Australia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Meski harga tiket dibanderol dari 250.000 sampai 1.500.000, penonton rela war tiket untuk menyaksikan dari dekat laga matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia tersebut. Ketika tiket resmi dijual pada Sabtu 17 Agustus 2024, supporter sempat kesulitan membeli tiket via aplikasi Bank Plat Merah. Disinyalir supporter kesulitan mengakses karena banyak yang melakukan aktivitas serupa. Di sisi lain, timnas Malaysia justru kehilangan dukungan saat main di turnamen garapan Federasi Sepak Bola Malaysia, Pesta Bola Merdeka 2024 pada 4-8 September 2024. Beberapa supporter garis keras Malaysia melakukan boikot alias enggan memberikan dukungan langsung ke stadion. Aksi ini dibuat supporter timnas Malaysia sebagai bentuk protes kepada PAM kepemimpinan Hamidin Mohamad Amin. Semenjak dipimpin Hamidin Mohamad Amin pada 2018, tak ada prestasi gemilang yang dicetak timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya hanya sekedar lolos ke Piala Asia 2023, tapi menjadi bulan-bulanan di sana. Timnas Malaysia juga gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan di Piala AFF 2020, aksi timnas Malaysia terhenti di fase grup. Setelah diskusi, Ultras Panther akan datang ke stadion untuk mendukung timnas Malaysia di Pesta Bola Merdeka 2024. PAM dan MPL gagal, tulis Ultras Panther di akun Instagram pribadi mereka. Kesimpulannya, apakah Hamidin Mohamad Amin rela meninggalkan jabatan Ketua Umum PAM demi prestasi sepak bola Malaysia yang lebih baik? Menarik untuk dinantikan. Seperti yang diketahui dari zaman dahulu, pergantian pelatih di tubuh timnas Indonesia sering terjadi dengan cepat. Hal ini karena PSSI sering membuat keputusan untuk mengganti para pelatihnya dalam jangka waktu yang tidak lama. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat heran dengan apa yang dilakukan PSSI dahulu. Seperti yang diketahui, Sintayong kemungkinan besar akan menjadi pelatih dengan masa jabatan terlama di timnas Indonesia usai kontraknya diperpanjang. Kontrak Sintayong akan berakhir 2027 mendatang, sehingga secara total sudah menangani timnas Indonesia selama 7 tahun. Sebelum ditangani Sintayong pada akhir Desember 2019 lalu, PSSI kerap bongkar pasang posisi pelatih dalam periode singkat. Hal ini menjadi keluhan para pemain hingga supporter karena dinilai tidak efektif dan membuat fondasi yang sudah dibangun berantakan. Kepada media Korea Selatan, Sintayong mengaku sudah mengetahui bahwa skuad Garuda kerap berganti pelatih. Hal ini pun yang membuat dirinya merasa heran. Anehnya sering ganti pelatih. Saya juga melihat catatan sebelumnya ada 5 perubahan dalam 2 tahun, ujar Sintayong.
Seperti yang diketahui, klub kasta teratas Liga Belgia FC Vidender mencuri perhatian setelah merekrut pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun. Ia, pemain berusia 26 tahun itu mendapatkan kontrak hingga Juni 2026. Setelah Ragnar Oratmangun, bos FC Vidender Sihar Sitorus tak menutup kemungkinan FC Vidender akan kedatangan pemain lain dari Indonesia, terkhususnya pemain muda. Menurut pengusaha berusia 56 tahun itu, para pemain muda Indonesia harus mempunyai mental baja sebelum bermain di luar negeri. Kalau merekrut pemain muda Indonesia tidak menutup kemungkinan, yang pasti Liga Belgia sangat kompetitif dan pemainnya juga kualitasnya bagus. Untuk itu balik lagi ke pemain kita, seberapa kuat dan nekat dia nyebrang lautan untuk berkompetisi dengan pemain lain. Pasti ada juga pemain kita yang bagus, tapi pikirannya udahlah di Indonesia saja, homesick lah dan lainnya. Dan itu balik lagi ke mindset pemain itu sendiri. Kalau misalnya mau main di Liga Belgia, maka dia harus tahu levelnya ada di mana, ujar Sihar Sitorus. Sihar mencontohkan para pemain muda dari Jepang yang sekarang meramaikan di Liga Belgia. Dia mengakui para pemain muda Indonesia harus menghapus pemikiran tidak bisa berkembang karena sulit beradaptasi. Contoh terdekat levelnya adalah pemain Jepang. Pemain Jepang di Liga Belgia itu banyak. Nah, kita bisa melihat level pemain kita dan pemain Jepang ada di mana. Sama-sama Asia, tapi kita punya satu parameter yang dekat, ada dari postur tubuh dan makanan. Jadi banyak mitos-mitos yang bisa dibuang, jelas Sihar Sitorus. Lantas siapa pemain muda Indonesia yang mungkin masuk kandidat terkuat untuk bermain di Belgia atau Eropa? Ya, sosok tersebut adalah Rizky Ridho. Ridho mungkin adalah salah satu pemain terbaik di Indonesia. Ketenangannya menjaga pertahanan timnas Indonesia dan juga Persija Jakarta patut kita apresiasi. Bagaimana tidak, di timnas Indonesia saja dia jadi pilar penting. Dia bisa dikatakan satu-satunya pemain liga lokal yang mampu bersaing dengan para pemain abroad atau keturunan. Bagaimana tidak, di tengah persaingan yang sangat ketat di posisi bek, Ridho mampu menjadi andalan di timnas Indonesia, baik itu di level U23 hingga senior. Rizky Ridho juga mungkin jadi satu-satunya pemain liga lokal yang mampu masuk starting line up pertama di bawah asuhan Sintayong. Para pemain liga lokal lain seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Witan Sulaiman selalu masuk di babak kedua atau bisa dikatakan sebagai pemain pengganti. Berkat performa apiknya di timnas Indonesia, banyak dari fans Garuda berharap jika Rizky Ridho segera abroad. Dengan usia yang masih muda, Ridho diyakini mampu bersaing dengan bek-bek Eropa, khususnya di klub Belgia FC Vidender.